adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang kita akan ibadah sekolah minggu. Nah bagaimana nih? Apa sudah disiapkan Alkitabnya? Apa adik-adik sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah belum? Harus sudah semua ya, karena kita harus dalam keadaan yang siap untuk ibadah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman. Nah, sebelum itu, yang pasti kita akan berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Yuk semuanya bersiap, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami sudah bangun pagi, sudah diberikan sarapan oleh mama papa, sudah mandi. Dalam keadaan yang baik kami ingin beribadah sekolah minggu, ingin meninggikan nama Tuhan Yesus, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah kami menjadi anak yang baik, dengar-dengaran, dan kami dapat memahami apa yang akan disampaikan saat firman nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami dan Tuhan sertai kami. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Kita nyanyi lagu Allah itu baik. Karena iya ya adik-adik, Allah itu baik. Sebab sampai sekarang adik-adik masih bisa bernafas, bermain. Ya kan? Nah, sekarang kita mau nyanyi. Nyanyinya harus penuh semangat karena adik-adik harus mencerminkan kalau Allah itu benar-benar baik untuk adik-adik. Oke? Oke. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi lagu Allah itu baik. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya
adik-adik. Benar ya adik-adik? Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Jadi untuk adik-adik harus selalu bersyukur ya, karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih baik banget sama kita, ngasih kita makanan enak, minuman enak, kita bisa main game seneng-seneng. Ya kan adik-adik? Nah, jangan lupa bersyukur. Dan adik-adik juga harus berbuat baik, karena Tuhan Yesus aja teramat baik. Kan kita harus ikutin Tuhan Yesus ya adik-adik, jadi kita juga harus baik. Nah, adik-adik, seperti biasa kita akan mengumpulkan persembahan ya. Kita berdoa dulu buat persembahannya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi pelayanan di gereja GKO Sola Gracia. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan. Berkati mama papa juga yang sudah menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Yesus, inilah persembahan ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di bulan Juli. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal. Nah, untuk itu kemarin kan kakak sekolah minggu sudah membagikan celengan. Nah, untuk itu jangan lupa menabung ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nanti kita akan buka bersama-sama di acara spesial, yaitu acara Natal bersama. Di situ kita akan melihat berapa jumlah tabungan yang sudah kita tabung selama 1 tahun. Oke adik-adik, semangat menabung. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin ya Alkitabnya. Duduk yang manis, di tempat yang sunyi, supaya adik-adik fokus. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita angkat satu pujian, semua baik. Yuk, kita sungguh-sungguh ya adik-adik nyanyinya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat
Alkitab dari Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita masih tetap dari Galatia 5 ayat 22. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang Anita penuh kasih, Peri penuh sukacita, Tiur pembawa damai sejahtera, Andre penuh kesabaran, Santi penuh kemurahan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Tigor penuh kebaikan. Sebelumnya kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saya akan bercerita tentang Tigor penuh kebaikan. Tuhan, tolong saya sebagai pencerita agar anak-anak mengerti Tuhan apa itu tentang kebaikan yang diberikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita ya tentang seri buah roh ke-6. Yuk, kakak punya suatu cerita tentang Tigor penuh kebaikan. Nah, pada suatu hari Tigor mempunyai suatu tim basket bersama Andre temannya. Nah, pada saat mereka main itu, antara tim basket Tigor dan tim basket lawan itu terjadi kecurangan. Tigor sebenarnya juga tidak menerima, tetapi ia juga tidak setuju terjadinya baku hantam di antara para pemain. Cuma Tigor sempat mendengar bagaimana timnya diejek habis-habisan oleh tim lawan. Sebagai anak mami yang kerjaannya suka lapor, bahkan ketika mereka telah menang, kelompok tim lawan tanding mereka dari sekolah lain dan supporternya yang kebanyakan berasal dari komplek sebelah tetap aja berteriak-teriak mengejek mereka. Mereka menuduh wasit menjadi tertekan karena aksi protes timnya Andre. Walau pulang dengan kemenangan, namun Tigor tidak terima diejek dengan cara demikian. Tigor berharap di dalam hatinya, kalau saja ada pertandingan lagi, maka ia akan buktikan kalau mereka benar-benar layak disebut juara. Seminggu setelah peristiwa itu, ketika hari masih gelap, sekitar pukul 2 pagi, terdengar beberapa suara mobil pemadam kebakaran melintasi komplek mereka dan sepertinya menuju ke komplek sebelah. Lambatnya warga menghubungi petugas damkar karena keburu panik menyebabkan banyak rumah warga yang hangus dilalap si jago merah. Besok paginya di sekolah anak-anak ramai membicarakan. Bahkan ada salah teman sekolah mereka sempat berkata, "Syukurin, itu akibat kalau mulutnya nggak dijaga. Terima deh akibatnya." Ternyata anak-anak yang kemarin mengejek mereka, rumah mereka semua terbakar habis. Tigor menegur temannya dan berkata, "Tidak baik membalas kejengkelan kita pada orang yang sedang ada dalam kemalangan." Harry dan Tigor memohon kepada kepala sekolah untuk mereka selama 2 hari berturut-turut diizinkan membuat aksi solidaritas untuk membantu warga dari kompleks sebelah. Kepala sekolah mengabulkan permintaan mereka begitu. Harry selaku ketua kelas mengumumkan di kelasnya, dan juga para ketua kelas lain mengumumkan di kelas mereka masing-masing. Maka hari itu ada yang menyerahkan uang jajan mereka
Keesokan harinya ada yang bawa pakaian seragam sekolah, buku, alat tulis, baju, rumah sebagai bentuk solidaritas mereka. Walau tidak begitu banyak, namun mereka semua sudah berupaya sedemikian rupa. Tigor yang belum puas melihat jumlah bantuan yang terkumpul, mohon izin kepada gurunya untuk diizinkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tigor bercerita kepada ayah dan ibunya seluruh kisahnya. Ayahnya memuji Tigor dengan berkata, "Kamu memang anak kebanggaan papa dan mama. Kamu punya hati yang baik, sehingga kamu bisa membawa kebaikan kemana saja kamu pergi. Walau kamu telah disakiti mereka, namun saat mereka kemalangan, kamu justru yang pontang-panting mencari cara untuk menolong mereka. Sekarang kamu dipanggil si Timbul, penjaga gudang itu, kemari." Singkat cerita, ayah Tigor melalui Tigor menyumbang beras dan kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Ayah Tigor begitu bangga melihat kebaikan hati anaknya, sehingga tergerak hatinya untuk ikut membantu. Di hari ketiga, beberapa murid dari sekolah Tigor dengan didampingi guru olahraga menyerahkan bantuan mereka. Sedih hati mereka melihat rumah teman-teman mereka yang hangus terbakar. Mereka pun bertemu. Saat itu tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Akhirnya mereka menjadi teman untuk seterusnya. Nah, adik-adik, di dalam cerita ini kita ambil hikmatnya atau kita ambil kebaikannya. Walaupun teman kita sejahat apapun, kita tidak boleh membalasnya. Kita harus menolong mereka. Apapun kesusahan mereka, kita harus menolongnya. Nah, walaupun kita di rumah pandemi seperti ini, kita juga bisa menolong orang lain. Seperti kita kan sekolah online kita punya grup nih. Nah, di grup itu kan kadang-kadang tidak semua teman-teman kita itu sehat, baik, ya apalah gitu. Tapi kita mereka pasti kan ada guru gini, si ini sakit, si itu sakit. Nah, dari situ kita juga bisa berbuat baik dengan apa? Bisa mendoakan mereka agar mereka sehat, dan bisa berkumpul lagi, belajar bersama dengan kita walaupun lewat online. Kebaikan-kebaikan itu kita harus salurkan. Nah, kalau di rumah juga kita kan bertemu orang sekitar kita, walaupun kita tidak keluar rumah, kita di rumah itu bertemu dengan kakak, adik, abang, papa, mama. Kalau mereka minta bantuan, kita masih kuat, ya kita bantulah mereka. Itulah suatu kebaikan dari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan dapat mengerjakan kebaikan seperti Engkau ya Bapa. Apapun yang kami punya Tuhan, apapun yang kami bisa Tuhan, kami dapat membantu mereka melalui doa, melalui tenaga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan? Apakah adik-adik bersuka cita mendengarnya? Pasti dong. Nah, setelah mendengar cerita tadi adik-adik yang sudah disampaikan oleh Kak Ros, nah adik-adik jangan dilupain ya, habis denger lupa, jangan seperti itu. Adik-adik harus ingat, dilakukan di
keseharian adik-adik. Dilakukan firman Tuhannya. Tadi apa yo firmannya? Adik-adik harus mempunyai buah roh, yaitu kebaikan. Adik-adik harus baik ya sama teman-teman adik-adik. Ya Kak, tapi kita kan lagi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman. Nah, berarti adik-adik harus berbuat baik sama mama papa, sama adik dan kakak, opa oma, om tante, kalau mungkin om tante adik-adik datang ke rumah, ya kan? Nah, jadi adik-adik harus jadi anak yang baik dan berbuat baik. Oke adik-adik? Oke dong, masa anak sekolah minggu ke Osola Gracia nggak oke? Oke dong Kak, ya kan? Nah, sekarang kita akan selesai nih adik-adik ibadah sekolah minggunya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Nah, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita nyanyi lagu God is Good. Tahu kan adik-adik lagunya? Kalau nggak tahu bisa langsung baca sambil baca liriknya ya adik-adik. Yuk kita nyanyi lagu God is Good. Satu lagi pesan kakak, untuk saat ini dulu adik-adik sekolah minggu nggak boleh keluar ya, jangan kemana-mana dulu. Maksudnya jangan pergi jalan-jalan, jangan pergi bermain jauh, di rumah aja karena COVID-19 lagi parah. Untuk itu kita tetap menjaga kesehatan dan makan yang banyak. Dan jangan lupa untuk minum vitamin setiap hari. Adik-adik sehat terus ya, dan papa mama juga diberkati semua, diberikan kekuatan. Halo anak-anak sekolah minggu. Kita sudah dengar firman, biarlah kita terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita karena Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak mau selalu berbuat baik dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena Tuhan Yesus baik dan kami mau jadi berkat buat orang lain dalam setiap kebaikan kami. Kami anak-anak berdoa untuk papanya Erlan dan Luisa yang sedang sakit, papanya Serafim dan Sevanya yang sedang sakit, mamanya
Enora yang sedang sakit. Kami berdoa juga untuk papanya Arnel dan Adventus, papa dan mamanya dan kakaknya Arnel dan Adventus yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan, dan mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Perlindungan Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu setiap hari, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.